Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Fazlullah dengan NPM 2555014-004. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Lingkungan. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang gunung api. Sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan suatu video letusan gunung api di Indonesia. Kurang lebih seperti itu ilustrasi letusan gunung api di Indonesia. Pada video tersebut, itu merupakan salah satu gunung api aktif di Indonesia yang terletak pada Selat Sunda, yaitu bernama Gunung Anak Krakatau. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, perlu kita ketahui pengertian dari gunung api. Gunung api merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas magma dari bumi yang keluar melalui celah kerak bumi. Magma tersebut berupa lava, abu vulkanik, gas, maupun material prioplastik. Indonesia adalah merupakan salah satu negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 120 gunung api aktif. Hal ini disebabkan Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng terutama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Gunung api penting untuk dibahas karena di satu sisi dia memberikan bencana alam, namun di sisi lainnya juga memberikan manfaat seperti tanah yang subur, sumber energi panas bumi, dan wisata alam. Proses kebumian pembentukan gunung api. Yang pertama adalah pergerakan lempeng tektonik, khususnya pada zona subduksi. Ketika satu lempeng menunjang ke lempeng lain, suhu dan tekanan tinggi menyebabkan batuan meleleh dan membentuk magma. Kedua, kenaikan magma ke permukaan bumi. Magma yang memiliki tegangan tinggi akan mencari celah untuk keluar ke permukaan bumi. Ketiga, gunung api erupsi yang keluarnya magma, bentuk lava, gas, dan material lainnya. Erupsi dapat terjadi secara eksplosif dan efusif, tergantung pada kandungan dan kekentalan magma. Adapun kasus nyata di Indonesia yaitu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Gunung Krakatau terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu biasa disebut Selat Sunda. Sejak awal Mei 1883, aktivitas vulkanik Gunung Krakatau mulai meningkat dengan ditandai letusan kecil dan dentuman. Puncak letusan Gunung Krakatau pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Letusan ini
termasuk salah satu letusan gunung api terdahsyat dalam sejarah dunia. Ciri-ciri letusannya yaitu ledakannya sangat kuat, terdengar hingga Australia dan Afrika. Yang kedua, kolom abu mencapai ketinggian lebih dari 40 km. Yang ketiga, sebagian besar gunung Krakatau runtuh ke laut dan membentuk gunung baru yaitu Gunung Anak Krakatau. Yang keempat, yaitu tsunami dahsyat atau tsunami raksasa yang menerjang pesisir-pesisir Banten dan Lampung. Dampak aktivitas gunung api. Yang pertama, dampak lingkungan. Letusan gunung api menyebabkan hujan abu, aliran lava, awan panas, serta lahar yang merusak ekosistem. Namun material vulkanik juga dapat menyuburkan tanah dalam jangka panjang. Yang kedua, dampak infrastruktur. Letusan dapat merusak rumah, jembatan, atau infrastruktur yang lainnya, terutama jika berada di zona rawan bencana, yaitu zona yang dekat dengan gunung api. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Aktivitas gunung api dapat mengganggu kehidupan masyarakat seperti evakuasi penduduk dan terganggunya aktivitas ekonomi dan penurunan sektor pariwisata. Namun, daerah gunung api sering dimanfaatkan untuk pertanian karena tanahnya yang subur. Mitigasi dan adaptasi bencana gunung api. Upaya pemerintah. Yang pertama, pemetaan zona rawan bencana seperti di sekitar gunung api. Yang kedua, pemantauan aktivitas gunung api seperti melalui CCTV atau pengamatan visual lainnya. Yang ketiga, penyediaan jalur evakuasi dan pengungsian. Yang keempat, edukasi dan simulasi edukasi. Yang kelima, sistem peringatan dini. Yang keenam, evakuasi, bantuan logistik, dan layanan kesehatan. Yang keenam, rehabilitas, rekonstruksi, dan relokasi terhadap masyarakat sekitar. Teknologi dan gagasan solusi. Yang pertama, seismografis, sensor vulkanik, satelit, dan drone. Yang kedua, sistem peringatan dini melalui aplikasi dan SMS. Ketiga, alat pelindung diri dari abu vulkanik. Yang keempat, desa tangguh bencana. Yang kelima, pendidikan kebencanaan seperti gimana sih kalau bencana ini terjadi. Keenam, pemanfaatan abu vulkanik untuk pertanian, karena abu vulkanik ini kalau dalam jangka panjang bisa menyuburkan tanah-tanah untuk pertanian atau perkebunan seperti itu. Adapun kesimpulan dari bencana gunung api kali ini, yaitu gunung api merupakan fenomena kebumian yang terbentuk dari aktivitas magma dan dinamika lempeng tektonik. Indonesia sebagai wilayah yang berada pada pertemuan berbagai lempeng besar memiliki banyak gunung api aktif. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia memiliki potensi bencana gunung api yang besar dan membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Aktivitas gunung api dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari dampak lingkungan seperti abu, aliran lava, dan awan panas dan lahar, hingga dampak sosial dan ekonomi berupa gangguan aktivitas kegiatan ekonomi dan pariwisata. Meskipun demikian, material hasil letusan gunung api juga memberikan manfaat, yaitu menyuburkan tanah, menyediakan sumber daya mineral, serta mendukung pengembangan energi panas
bumi dan pariwisata alam. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai proses kebumian gunung api sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah zona merah atau zona rawan bencana gunung api. Upaya mitigasi dan adaptasi gunung api, penetapan zona rawan bencana, penyediaan sistem peringatan dini dari pemerintah, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui edukatif dan simulasi evakuasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan sehingga keselamatan jiwa dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar gunung api dapat tetap terjaga. Dan adanya pemahaman mengenai proses kebumian gunung api serta penerapan mitigasi dan adaptasi bencana yang tepat sangat penting untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah yang rawan bencana gunung api. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang bencana gunung api dan keterkaitan dengan kebumiannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan